Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 hingga pasal 6 ayat 3. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini. Kami percaya firman-Mu yang akan mengubah kami. Firman-Mu yang meneguhkan hati kami, hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami mau menyerahkan hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami. Dan saat ini kami ingin fokus akan firman-Mu, belajar akan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bila Roh Kudus-Mu menjamah hati kami, memimpin kami, memberi kami pengertian akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan adalah kehendak-Mu sendiri ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu, kami serahkan masanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom sekali lagi kepada semua. Puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah bersama-sama dan cuaca yang agak sedikit sejuk pada pagi ini. Saya harap semuanya masih tetap segar. Dan pada pagi ini, seperti yang dibacakan dalam firman Tuhan tadi, sebentar tadi, kita dapat melihat bagaimana kita akan masuk di dalam pasal yang kelima, ayat yang ke-11 hingga pasal yang ke-6 hingga ayat yang ke-3. Dan sesuai dengan tema gereja kita tahun ini adalah di mana tahun bertumbuh. Jadi pada pagi ini kita akan melanjutkan siri khotbah Ibrani kita dengan tajuk khotbah pada pagi ini adalah maju menuju kematangan. Katakan bersama, maju menuju kematangan. Nah, saudara semua, saudara-saudari dalam Kristus, kematangan rohani harus dialami oleh setiap orang yang percaya. Setiap kita yang sudah mengenal Yesus Kristus, kita harus mengalami kematangan rohani dalam hidup kita. Dan orang percaya, seperti dalam pembacaan tadi, orang percaya tidak boleh terus-menerus menjadi bayi-bayi rohani. Melainkan harus mengalami pertumbuhan iman di dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Dan kematangan rohani akan memastikan setiap kita, setiap orang percaya, orang Kristen akan bertahan apabila kita menghadapi cabaran ataupun penganiayaan di dalam hidup kita, khususnya pada hari ini. Dan surat Ibrani ini ditulis sebenarnya untuk orang-orang Yahudi Kristen yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, supaya mereka tidak undur ketika mereka menghadapi penganiayaan ataupun tentangan pada waktu itu. Dan penulis Ibrani ini, dia mendorong mereka untuk mereka terus maju, sehingga mereka mencapai kematangan rohani mereka di dalam Kristus. Dan dalam usaha penulis Ibrani ini mengajar tentang keunggulan akan Kristus, dan masalah timbul apabila penulis kitab Ibrani ini dia menyadari bahwa orang Kristen Yahudi pada waktu itu mereka sukar untuk menerima pengajaran. Dalam ayat 11 mengatakan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan,
tetapi sukar untuk dijelaskan. Perhatikan di sana. Dan seringkali ada beberapa alasan mengapa orang tidak dapat memahami ataupun menerima pengajaran Alkitab ataupun pengajaran firman Tuhan yang disampaikan. Terkadang mungkin pengajarannya mungkin terlalu dalam. Ataupun mungkin pengajar, penyampai firman itu sendiri pun tidak mampu mengajar dengan baik. Nah, tetapi dalam permasalahan kitab ini, penulis Ibrani ini, dia menyatakan sebenarnya bahwa jemaat ataupun orang Kristen Yahudi pada waktu itu, mereka sudah tumpul pendengaran mereka. Tumpul secara rohani. Dan ini juga menyatakan bahwa mereka belum cukup matang untuk menerima pengajaran walaupun sebenarnya mereka sudah lama menjadi Kristen. Dan seharusnya dikatakan dalam pembacaan tadi, seharusnya pada waktu itu mereka sudah sepatutnya menjadi pengajar. Pengajar firman. Dan bukan seharusnya hanya disuap. Tidak. Dan Bayangkan pada saat ini jikalau seseorang dia mengalami pertumbuhan mental yang terhenti ataupun terbantut ketika usianya di usia 2 tahun. Dan sudah pasti kalau dia membesar akan menjadi masalah besar karena sehingga usia tuanya dia tidak dapat mengurus dirinya. Seperti itulah kalau orang-orang percaya kerohaniannya, kematangan rohaninya sudah terhenti. Jadi sebab itu pada kita semua, kita harus melihat bahwa jikalau kerohanian orang Kristen yang terhenti, maka kita juga akan mengalami kemunduran di dalam iman kita, kerohanian kita. Dan pada masa itu, penulis Ibrani ini, dia mengingatkan orang Kristen Yahudi pada waktu itu supaya mereka terus bertumbuh matang. Jangan mereka berbalik lagi kepada kepercayaan mereka yang lama ataupun kepercayaan sebelum mereka terima Yesus pada waktu itu. Jadi mereka ditekankan supaya mereka terus bertumbuh matang dalam iman mereka, rohani mereka. Dan oleh sebab itu, kita juga pada hari ini, kita juga harus memeriksa kadar kematangan rohani kita. Kita juga harus melihat diri kita. Sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Apakah kita dari awal kita terima Tuhan, begitu sahaja hidup kita? Adakah buah-buah rohani ataupun adakah buah-buah yang sudah kita hasilkan dalam hidup kita? Apakah kita sudah bertumbuh di dalam iman kita, dalam rohani kita? Justru itu ada 3 ciri orang yang mengalami masalah kemunduran kerohanian sehingga tidak dapat bertumbuh dengan sihat dan juga untuk mencapai kematangan rohani. Nah, apakah ciri-ciri ketidakmatangan kerohanian itu? Mari kita melihat dalam Ibrani 5 ayat 11 hingga 13. Mari kita baca bersama-sama. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Nah saudara, ciri pertama dari orang Kristen yang mengalami kemunduran rohani adalah apabila kita semua telah lamban ataupun lambat dalam mendengarkan firman. Ataupun dalam arti kata lain, lamban itu juga berarti Anda sudah malas untuk mendengarkan firman. Nah, pada masa tersebut, orang Kristen Yahudi ini, mereka sudah tidak berminat untuk mendengarkan firman, menggali kebenaran firman Tuhan, sehingga menyebabkan mereka tidak mengambil perhatian ataupun peduli terhadap pengajaran firman yang diajarkan kepada mereka. Dan masalahnya adalah berpunca sebenarnya daripada hati mereka. Berpunca daripada hati mereka. Secara fisikal, ya sememangnya mereka dapat mendengar dengan baik kebenaran yang diajarkan, firman yang diajarkan. Sama seperti kamu sekarang ini mendengarkan
yang saya ajarkan. Mereka secara fisikal, mereka masih boleh mendengarkannya. Tetapi dikatakan oleh penulis Ibrani, mereka sudah menjadi pendengar yang malas. Dan mereka tidak tertarik sama sekali dengan pengajaran firman Allah. Jadi sukar untuk dijelaskan hal-hal rohani kepada mereka. Karena mereka masih baby lagi, masih kanak-kanak lagi dalam iman mereka. Jadi kalau diajar lebih dalam, mereka pun susah untuk mengerti. Jadi saatnya pada hari ini kita ingin belajar untuk bertumbuh matang di dalam iman kita. Dalam arti kata lain, mereka sebenarnya sudah menjadi Kristen yang pasif, yang tidak aktif dalam melakukan panggilan mereka. Kita semua ada panggilan kita, betul tidak? Kita dipanggil untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Kita semua, hidup kita harus menjadi berkat kepada orang lain. Tapi dalam hal ini, konteks ini, mereka sudah menjadi Kristen yang pasif, yang tidak aktif. Kalau ambil contoh pada hari ini, mereka hanya datang ke kebaktian, ibadah minggu, mendengar firman, memuji Tuhan, lepas itu balik, kerja, melakukan hal-hal biasa, ujung minggu datang kembali. Hanya seperti itu. Sesuatu yang sudah menjadi rutin dalam hidup mereka dan tidak ada kegairahan untuk melakukan panggilan mereka. Nah, sebab itu bak kata perpata masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah, begitulah mereka. Seperti seolah-olah telinga kita sudah tuli terhadap firman Allah yang disampaikan. Nah, ciri yang kedua ialah dari orang Kristen yang mengalami kemunduran rohani adalah apabila Anda atau apabila kita sudah menjadi Kristen yang cukup lama, namun sehingga sekarang masih perlu lagi diajar perkara-perkara asas tentang iman kita. Ciri-cirinya itu adalah itu, yang kedua. Jadi mari kita selidiki hati kita. Adakah ciri-ciri itu ada dalam hidup kita? Nah, orang Kristen Yahudi, seperti yang saya katakan tadi, mereka sudah lama jadi orang Kristen. Dan sepatutnya pada masa itu, penulis Ibrani katakan, mereka sudah mampu boleh mengajarkan. Tidak perlu disuap lagi. Mereka sudah boleh menjangkau orang lain. Dan pada akhirnya, sebaliknya yang berlaku. Mereka belum matang secara rohani dan maka itu mereka terpaksa diajar semula perkara-perkara asas tentang firman Allah berulang kali. Dan ini juga memperlihatkan bahwa mereka sama seperti bayi. Bayi yang baru lahir yang perlu disuapkan sekali lagi. Dan singkatnya saudara, singkatnya adalah ini, sikap ataupun karakter kita, kehidupan kita, luaran kita itu mencerminkan kematangan rohani kita. Setiap hari yang kita lakukan, sama ada yang bersekolah, yang bekerja di rumah, di masyarakat, apa yang kita lakukan secara fisikal, apapun teladan kita itu kepada orang lain itu menunjukkan bagaimana kematangan rohani kita. Dalam cara kita berbicara kepada orang, dalam cara kita berpikir kepada orang, dalam kita melakukan tingkah laku kita. Itu mencerminkan kematangan rohani kita. Jadi persoalannya adalah ini, saya ingin bertanya kepada kita semua. Setelah kita menjadi Kristen yang cukup lama, adakah kita sudah menghasilkan buah? Adakah kita masih orang yang sama yang dulu pertama kali terima Tuhan dan pada hari ini orang yang sama juga, tidak ada hasilnya, tidak ada pertumbuhannya? Adakah kita masih orang yang sama? Pada hari ini mari kita maju menuju kematangan. Melangkahlah, berbuah, menjadi teladan dimanapun kita berada. Dan ciri yang ketiga dari orang Kristen yang mengalami kemunduran rohani adalah apabila Anda masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Ataupun dalam bahasa mudanya,
Anda hanya dapat menerima pengajaran yang menyenangkan telinga Anda. Hari ini ramai orang Kristen seperti itu. Pergi internet, mau dengar hanya firman Tuhan, khotbah yang menyenangkan hati kita. Oh, khotbahnya bagus di sini, tapi di sanalah. Kalau di sini balik-balik saya ditegur, sama balik-balik aku kena. Kalau disampaikan firman Tuhan, macam aku juga itu padri, kasih tembak. Adakah firman Tuhan mengubah kita? Adakah kita sudah matang secara rohani? Bayi yang baru lahir akan diberikan makanan secara bertahap sehingga dia bertumbuh dewasa. Daripada berbentuk susu sehinggalah makanan keras sehingga dia bertumbuh dengan sihat. Dan seperti itu jugalah kehidupan kita orang Kristen yang harus menerima makanan daripada firman Allah. Kita tidak boleh hanya bergantung kepada pengajaran-pengajaran yang biasa sahaja, tetapi harus diberikan makanan rohani yang sesuai dengan pertumbuhan rohani kita, sehingga kita dapat mencapai kedewasaan dan dapat menerima dan memahami ajaran kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita dapat membezakan mana yang jahat, mana yang baik dalam hidup kita. Dan oleh itu penulis Ibrani dia dengan tegas berkata, dalam ayat yang ke-13, dia kata, barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, karena mereka sama seperti anak kecil. Anak kecil yang tidak mencerna makanan yang lebih keras. Nah saudara, jemaat Kristen pada waktu itu, orang Kristen Yahudi pada waktu itu, mereka tidak dapat menerima ajaran keras yang membawa kepada kedewasaan, kematangan penuh. Karena mereka hanya mau mendengarkan pengajaran yang menyenangkan telinga mereka. Dan pada akhirnya mereka akan mudah digoda dan mudah disesatkan. Seperti dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3 hingga 4. Kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dan pada hari ini, inilah yang terjadi. Apakah kita hanya ingin mendengarkan firman yang menyenangkan telinga kita, tetapi bukan sesuai dengan kerohanian kita, pertumbuhan kita. Nah oleh itu, menjadi seorang Kristen, kita harus bertumbuh untuk melangkah ke arah kematangan. Bagaimana? Bagaimana untuk melangkah ke arah kematangan? Mari kita melihat dalam Ibrani 6 ayat 1 hingga 3. Sekali kita bacakan bersama dengan suara kedengaran. 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Saudara, seseorang yang memiliki kematangan rohani adalah seseorang yang selalu rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Seseorang yang matang secara rohani, dia dikatakan dalam pembacaan tadi mampu membezakan yang mana baik dan yang mana jahat. Nah, seorang dokter dia tidak akan pernah berhenti belajar tentang perubatan. Mengapa? Supaya dia terus berkembang dan supaya dia tidak akan ketinggalan dalam dunia perubatan. Karena itu akan membantu dia merawat pesakit-pesakitnya.
Karena sekarang ini dunia semakin modern. Jadi dia tidak akan pernah, dokter tidak akan pernah berhenti dalam belajar perubatan. Demikian juga orang Kristen. Kita juga harus tetap untuk belajar dan menyelidiki firman Allah supaya kita semakin bertumbuh menjadi matang. Jangan katakan bahwa kita sudah, aku sudah hafal Alkitab penuh semuanya. Saya sudah baca daripada Kejadian sampai Wahyu, itu tidak akan menjamin kematangan kita. Saya sudah menjadi pemimpin cukup lama, itu tidak akan menjamin kematangan kita. Yang menjamin kematangan kita adalah di mana kita selalu rasa lapar, haus akan kebenaran firman Tuhan. Orang yang memiliki kematangan rohani, dia ada kehausan, kelaparan untuk terus belajar firman Tuhan. Ingin dekat kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Ada masa dengan Tuhan. Dan penulis Ibrani ini menasihati dalam Ibrani 1 dikatakannya, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Nah, di sini penulis ini bukan sebenarnya meminta mereka untuk tinggalkan atau memperdebatkan tentang pengajaran asas yang basic tentang Kristus. Nah, tetapi pengajaran asas itu mereka harus guna pakai dalam hidup mereka sebagai dasar mereka untuk berdiri teguh kalau ada penganiayaan ataupun cabaran dalam hidup mereka. Nah, tetapi di sini dalam ayat pertama ini maksud penulis Ibrani adalah kalau mereka hanya berterusan diajar berulang kali mengenai pengajaran asas akan firman Allah, itu akan membantutkan pertumbuhan rohani mereka. Maka sebab itu penulis Ibrani menasihati mereka supaya mereka mula mengambil langkah menuju kematangan, menuju kepada perkembangan penuh ataupun kedewasaan dalam iman mereka, rohani mereka dengan pertolongan Allah. Dan sehingga pada akhirnya mereka akan bertumbuh matang. Seperti dalam Filipi 2 ayat 13 mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, bagi penulis Ibrani, bagi dia sebenarnya kalau sepatutnya jemaat ini mereka sudah cukup matang. Mereka sepatutnya sudah menjadi orang-orang yang membantu dalam pelayanan pada waktu itu. Dan mereka seharusnya menjadi pengajar. Tetapi karena tingkah laku kerohanian mereka seperti kanak-kanak, keanak-anakan, itu membantut pertumbuhan rohani mereka. Ambil contoh mudah. Tahap kerohanian mereka itu sama seperti mereka berada di kelas tadikah. Oke. Yang masih mau diajar membaca, lepas itu menghafal lagu A, B, C, D, E, F, G. Di situ saja. Tidak mau naik tahun 1, tidak mau naik tahun 2, tahun 3, sampai tingkatan 6. Tidak mau naik, hanya mau kekal di sana saja. Mau disuap saja, karena terlalu biasa di sana. Tidak melihat akan tujuan mereka, panggilan mereka. Maka sebab itu Allah menghendaki Anda semua, kita semua bertumbuh dalam iman kita. Katakan kepada kiri dan kananmu, mari bertumbuh dalam iman kita. Maka sebab itu Allah mau supaya Anda semua, kita bertumbuh dalam iman kita, dewasa dalam tingkah laku kita, dalam pikiran kita. Dan Allah mau supaya kita lebih mendalami akan ajaran firman-Nya, lebih mendekat kepadanya dalam doa kita, dalam penyembahan kita, supaya kita matang dalam rohani kita. Sekali lagi saya ingin bertanya kepada Anda, bagi Anda yang sudah lama menjadi orang Kristen, berapa lama Anda sudah percaya kepada Tuhan? Sepatutnya mengikut kadar lama Anda menjadi orang percaya, apakah Anda masih tetap yang sama? Sepatutnya Anda boleh libatkan diri dalam pelayanan gereja.
Anda boleh libatkan diri dalam berbagai pelayanan di gereja. Giat melakukan penginjilan, berubah dalam tingkah laku yang lebih baik, sehingga hidup kita menjadi teladan bagi masyarakat di luar sana. Sehingga orang akan melihat Kristus hidup dalam diri kita. Sehingga orang akan melihat bahwa kitalah orang-orang yang dipilih Allah menjadi berkat dimanapun kita diletakkan. Saudara, sudahkah Anda meningkat dewasa dalam kerohanian kita? Sudahkah kita? Seperti seorang bayi dia memulahkan langkah pertamanya. Bayi dia tidak akan lahir terus dia berjalan. Tidak, dia harus merangkak dahulu, pelan-pelan dia akan berdiri. Dia berdiri pun bukan terus berdiri terus berjalan, tidak. Kadang-kadang dia akan jatuh kan? Mari kita mulahkan langkah pertama kita. Langkah 100 itu dimulakan dengan langkah yang pertama. Kalau Anda tidak mulahkan langkah pertama, Anda tidak akan mencapai langkah ke-100. Dan Anda akan tetap di sana. Tidak akan bergerak kemana-mana. Iman Anda, iman kita tetap akan terbantut di sana. Jadi sebab itu, mari bertumbuhlah dalam iman kita. Matanglah dalam kerohanian kita. Saatnya untuk kita libatkan diri kita dalam giat untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam pelayanan gereja, pada hari ini banyak pelayanan yang Anda boleh libatkan. Mungkin alasannya mungkin malu kan. Ada yang bilang malu baku. Tidak ada aku kenal di sana. Nantilah, tunggulah masanya. Las-las sampai sekarang 25 tahun yang lalu perkataan yang sama juga diucapkan. Kan? Nah mau cakaplah siapa tuh ya. Jadi sekarang masanya. Mari kita menuju kematangan rohani kita. Mari kita beralih kepada kedewasaan yang penuh. Di gereja banyak pelayanan yang Anda boleh libatkan diri. Anda boleh bantu dalam pelayanan kanak-kanak, muda-mudi, belia, dewasa, penyambut tetamu, membawa persembahan, penari rebana, pemusik, apapun karunia yang Anda ada. Kalau Anda rasa tidak ada karunia, Anda juga boleh terlibat dalam pelayanan doa. Doa juga adalah pelayanan. Apapun pelayanan itu, tidak ada besar, tidak ada kecilnya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin semuanya. Jadi masanya. Tidak salah kalau semua kita yang hadir pada hari ini, semuanya terlibat pelayanan. Oh itu yang bagus kan. Karena kita semua adalah orang yang dipilih, dipanggil untuk melayani Allah. Panggilan kita untuk memberitakan firman. Jadi semakin kita giat dalam pelayanan kita, giat dalam pengenalan akan Yesus, maka dimanapun kita pergi nanti orang akan melihat bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang menjadi berkat dalam keluarga kita, masyarakat kita. Tiba saatnya untuk kita beralih kepada kedewasaan penuh. Seperti bayi yang bertumbuh besar, mereka juga akan melatih deria rasa mereka dengan perlahan-lahan memakan makanan yang pahit, masam, masin dan sebagainya. Dan sebagai orang Kristen juga, kita juga harus melatih panca indera kita. Kita juga harus berlatih untuk menerima makanan keras agar kita mempunyai pengalaman dan dapat mengalami kebenaran firman Allah lebih baik. Supaya kita dapat bezakan yang mana baik dan yang mana jahat. Dan ayat 14 menjelaskan bahwa dengan memakai panca indera yang terlatih, maka kita semua dapat membezakan yang jahat dan yang baik. Dan daripadanya kita dapat memuliakan Allah. Dan semakin kita melatih panca indera kita, deria kita, penglihatan, cara kita bercakap, cara kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Semakin kita melatih itu, maka semakin mudah untuk kita membuat keputusan dalam hidup kita. Karena kita melatih kerohanian kita. Dan itu adalah melalui pimpinan Allah dalam hidup kita. Nah atlet olahragawan, kalau mereka mengikuti pertandingan, mereka harus tetap berlatih kan? Mereka harus tetap kekal cergas kan? Seperti itu juga kita. Orang-orang Kristen.
kita juga harus melatih panca indera kita. Cara kita berpikir, cara kita berkata, mengucapkan berkat, cara tingkah laku kita. Kita harus melatihnya sesuai dengan firman Tuhan, melatih kerohanian kita. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang bertumbuh di dalam pengetahuan sehingga kita dapat belajar untuk memilih jalan yang benar. Kehidupan Kristen juga adalah seperti para atlet di mana kita harus selalu latih hidup kita, pikiran kita dengan teratur supaya kita dapat menampakkan hasil kemajuan ataupun pertumbuhan kerohanian kita. Nah, saudara, sudahkah kita melatih kerohanian kita? Macam mana cara kita melatih kerohanian kita? Cara mudah adalah doa kita. Bagaimana doa kita? Apakah kita ada masa kita dengan Tuhan, kita sudah jaga dengan baik pembacaan firman Tuhan kita? Apakah kita sudah konsisten dalam pembacaan firman Tuhan kita? Dalam penyembahan kita, apakah kita sudah datang selalu kepada Tuhan, menyembah Tuhan? Bukan hanya secara persekutuan besar seperti ini, tapi secara pribadi penyembahan kita. Apakah kita sudah melatih panca indera kita? Apakah kita sudah bertumbuh matang dalam kerohanian kita? Marilah pada hari ini kita mulai melangkah ke arah kematangan rohani. Nah saudara, bagi menutup firman Tuhan pada pagi ini. Ibrani 6 ayat 7 hingga 8 mengatakan, sebab tanah yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan kebakaran. Jemaat Tuhan, orang Kristen yang beriman adalah seperti tanah yang menerima air hujan atau firman Allah itu dan menjadi subur dan memberikan hasil tanaman yang baik, tumbuhan yang berguna. Manakala tanah yang mengeluarkan semak duri yang tidak berguna itu adalah mereka yang terus-menerus menerima firman Allah, tetapi tetap mengeraskan hati mereka dan tidak berani melangkah menuju kematangan. Yang mana satukah kita? Seorang yang meresponi firman Allah dan hidup di dalamnya. Apabila kita meresponi firman Allah, kita hidup di dalamnya, kerohanian kita tidak akan mati. Allah akan terus berkarya dalam hidup kita, sehingga kita bertumbuh menjadi matang dalam kerohanian kita. Nah saudara, pada hari ini saya ingin supaya kita selidiki hati kita. Berapa lama sudah kita menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan? Apakah kita sudah mencapai kematangan dalam kerohanian kita? Dalam pemberian kita, persembahan kita. Apakah kita sudah matang dalam pemberian kita? Dalam masa kita dengan Tuhan, apakah kita sudah matang? Apakah kita masih yang sama dengan dulu? Pada hari ini, saya ingin mencabar kita semua. Saatnya untuk kita melangkah matang di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kita harus melihat, kita harus mengingat bahwa kita ada panggilan kita masing-masing. Jangan kata bahwa Anda, kita semua yang sudah percaya Tuhan,
Tugas saya adalah saya datang ke gereja, menyembah Tuhan, memberi persembahan, mendengar firman Tuhan. Seperti itu saja. Adakah cukup dengan itu? Adakah cukup dengan itu? Setiap kita ada panggilan kita masing-masing. Dan panggilan umum yang ada dalam setiap kita. Matius 28. Kalau Anda baca front page yang ditulis oleh Bishop dalam bulletin Anda. Mandat itu. Pergi dan beritakan. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, yang bersekolah, pergi dan beritakan. Minggu lalu saya ada satu ibu, dia bercerita kepada saya. Anaknya di sekolah, walaupun sangat sukar kehidupannya, susah untuk dia pergi sekolah karena identitinya. Tapi di sekolah, dia sampaikan firman Tuhan. Walaupun cikgu-cikgunya tegas kepada dia, tapi ibunya kata, dia sampaikan firman Tuhan kepada kawan-kawannya yang tidak seiman dengan beraninya di sekolah. Dan satu lagi anaknya, karena tidak mau dipaksa untuk beralih iman, anaknya sampai sanggup berhenti sekolah. Saudara, bagaimana kita? Apakah kita masih orang yang sama? Bayi rohani. Saat pertama kita terima Tuhan. Orang yang sama juga pada hari ini. Tidak ada perubahannya. Jangan tulikan telinga kita dengan pengajaran firman Tuhan. Mari, kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita melakukan firman Tuhan. Amin semuanya. Katakan kepada kiri dan kananmu, jadi pelaku firman. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Kita menyanyikan lagu ini bersama. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu. Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang ku miliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Sekali lagi kita katakan bersama. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani.
bersama dengan segala yang ku miliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alatmu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Saudara-saudari dalam Kristus, pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita pelajari sebentar tadi, menginginkan, menuntut kita, supaya kita melangkah kepada kedewasaan dalam kerohanian kita. Pada pagi ini, saya ingin mencabar kita semua. Jikalau Anda melihat bahwa hidup kita, hidup Anda belum ada perubahannya, dan Anda ingin keluar daripada kotak itu, kepompong itu, dan ingin melangkah dalam kematangan, melangkah tahap yang baru dalam iman Anda. Pada saat ini, datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, inilah aku Tuhan, pakailah hidupku. Mungkin dalam hidup Anda, dalam diri Anda pada saat ini Tuhan memanggil Anda untuk melibatkan diri Anda dalam pelayanan. Tidak kira pemimpin gereja, pemimpin sel, pelayanan menari, menyambut tetamu atau apa sekalipun yang Tuhan panggil, Tuhan berbicara pada Anda saat ini. Saatnya sahut, terima panggilan itu. Datang kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mulakan dengan penyerahan penuh kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin melangkah menjalani hidup ini bersama dengan Engkau. Saatnya, saudara-saudara dalam Kristus, mari datang kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Syakaya ralala pakaya rapakaya. Indara lala pakaya rapakaya rapala pala 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 patus syataya rapakana marapala pala pala. Ina marapala basyakaya rapala pala 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 pala. Hiara lala pakaya rapatus syataya ramana makaya ralala pala 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 pala. Bapak kami datang ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan saat ini, Bapak kami menyerahkan hidup kami. Bapak biarlah Tuhan kami beralih menuju kematangan dalam kerohanian kami ya Tuhan. Kami yang sudah lama percaya kepada Engkau Tuhan, saat ini Tuhan kami ingin beralih, melangkah ke tahap yang baru, di mana kami ingin bertumbuh dalam iman kami, dalam kerohanian kami ya Tuhan. Saatnya Tuhan kami datang pada saat ini Tuhan. Kami ingin menyerahkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Bapa terlebih ya Tuhan, ampuni setiap anak-anak-Mu, ampuni kami ya Tuhan. Jikalau kami lamban untuk mendengarkan firman-Mu, jikalau kami hanya ingin disuap terus ya Tuhan. Kami ingin Tuhan belajar bertumbuh ya Tuhan.
matang dalam Engkau ya Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu mengingatkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, agar setiap kami melakukan panggilan kami ya Tuhan. Ya Ralabasyaka ya Rabaka ya Ralab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 ala
Yaralabakaya rabashataya rabalabalabalabalabalabakaya rabahadarabalabalabalabalabalabalabalabala. Yaralabashakaya rabalabalabalabalabalabalabalabashakaya rabalabalabalabalabalabaka. Yaralabashakaya rabakaya rabalabalabalabalabalabaka. Yaralabashakaya rabakaya rabalabalabalabalabalabashataya rabababababababa. Penuhi ya Tuhan, dalam kami melangkah menuju kematangan kerohanian kami ya Tuhan. Kami berdoa, Roh Kudus menguatkan, menuntun setiap anak-anak-Mu, setiap kami ya Tuhan. Kami siarkan saat ini ya Tuhan. Penuhi. Syakaya rabakaya rabalabalabalabalabalabakaya rabashataya rabababababa. Dia rabashakaya rabalabalabalabakaya rabashakaya rababababababa. Bapak juga Tuhan, berdoa Tuhan saat ini untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sudah jauh meninggalkan Engkau Tuhan, yang sudah mundur dalam imannya Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kesegaran baru, memberikan kekuatan baru. Saat ini Tuhan kami siarkan ya Tuhan, bangkitkan ya Tuhan. Kami siarkan saat ini ya Tuhan Yesus, Engkau menguatkan kembali iman Tuhan. Kami siarkan Tuhan saat ini ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sudah mulai lemah dalam kehidupan kerohanian Tuhan. Saat ini Tuhan, bangkitkan ya Tuhan. Curahkan api Roh Kudus-Mu, kuatkan, pulihkan Tuhan, alirkan ya Tuhan. Kami siarkan Tuhan, pencurahan-Mu mengalir saat ini ya Tuhan. Dia rabakaya rabasyakaya rababababakaya rabasyaka. Dia rabakaya rabasyakaya rabalabalabalabalabalabakaya rabasyaka. Dia rabasyakaya rababababahanda rabasyakaya rababababa. Oh haleluya, haleluya. Penuhi. Amin. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Sekali Tuhan kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Pertama Tuhan kami bersyukur karena Tuhan memanggil kami. Tuhan memilih kami sejak semula. Bapa di surga, kuatkan setiap anak-anak-Mu, setiap kami. Teguhkan kami dalam kami melangkah menuju kematangan dalam kerohanian kami. Kami berdoa ya Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin. Roh Kudus-Mu menuntun setiap anak-anak-Mu yang bekerja, ibu bapa, anak-anak muda yang bersekolah. Biarlah Tuhan kami menjadi saksi, terang dan garam bagi dunia ini. Mengerjakan panggilan-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni jikalau kami sudah lalai. Ampuni kami jikalau kami masih orang yang sama. Sama seperti pertama kali kami mengenal Engkau dalam hidup kami. Dan pada saat ini juga kami masih orang yang sama dalam kerohanian kami. Belum bertumbuh, ampuni kami ya Tuhan. Bicaralah ya Tuhan saat ini dalam hati setiap anak-anak-Mu. Dan letakkanlah kerinduan, kehausan untuk terus belajar firman-Mu, untuk terus melayani Engkau, menjadi berkat. Dan dalam hidup kami, tingkah laku kami, perkataan kami, pikiran kami, hati kami, semuanya mencerminkan kematangan rohani kami. Dan kami ingin Tuhan, supaya masyarakat di luar sana yang melihat kami, mereka dapat melihat bahwa Yesus Kristus hidup di dalam kami. Kami istiharkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan.